Shalom. Jadi kita akan membahas tentang membangun proses dari dasar. Apa dasar kita dalam membangun, saudara? Dalam membangun iman dan kehidupan kita? Yesus Kristuslah dasar kita, saudara. Yesus Kristuslah adalah batu penjuru kita. Bisa dikatakan batu pertama yang akan terus menjadi batu penghubung kita dalam mempelajari firman Tuhan. Kita lihat dalam Kisah 4 ayat 11 yang berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan juga di dalam Efesus 2 ayat 20 yang berbunyi, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi maksudnya apa, saudara? Kita semua dibangun atas dasar Kristus Yesus. Semuanya adalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua dosa dan pelanggaran kita ditebus oleh Yesus Kristus. Dan kita dikaruniakan Roh Kudus pun karena usaha perbuatan Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Kita tidak berhak, kita tidak layak, namun Tuhan Yesus yang melayakkan kita. Tuhan Yesus yang memampukan kita, diberikan kasih karunia, saudara. Nah, mari kita baca lagi, saudara, dalam kitab 2 Tawarik 16 ayat 1 yang berbicara begini, saudara. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Dan dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 berkata, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, saudara, kisah ini berbicara tentang ada seorang raja Israel yang bernama Uzia yang masih muda, berumur 16 tahun. Uzia mencari Tuhan, dan Uzia mempunyai seorang mentor, guru dan imam yang bernama Zakaria. Zakaria terus mengajarnya untuk takut akan Allah. Dan selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara, saya percaya janji Tuhan ini pun berlaku untuk saya dan untuk saudara juga, siapapun saudara mendengar. Jadi marilah kita mencari dan mengerti apa pengertian sebenarnya tentang takut akan Tuhan itu, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.